Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11 semester genap. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Perang Dunia II. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian pelajari adalah kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin, dan pengaruhnya terhadap kehidupan global. Indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, mengetahui Perang Dunia II, yang kedua, memahami latar belakang Perang Dunia II, yang ketiga, menganalisis sejarahnya Perang Dunia II, yang keempat, mengevaluasi dampak Perang Dunia II, yang kelima adalah membuat karya tulis ilmiah tentang Perang Dunia II. Nah, kita akan membahas tentang sejarah Perang Dunia II. Bagaimana sih sejarahnya? Ya, Perang Dunia II merupakan konflik militer global yang terjadi pada tanggal 1 September 1939 hingga 2 September 1945 yang melibatkan banyak negara di dunia. Latar belakangnya adalah Perang Dunia II merupakan salah satu perang terdahsyat sepanjang sejarah dunia. Perang ini memakan banyak korban jiwa dan material. Latar belakang Perang Dunia II dapat diklasifikasikan dalam 3 bidang, yaitu politik, ekonomi, dan ideologi. Dalam bidang politik, yaitu kegagalan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan perdamaian dunia, sehingga terjadilah Perang Dunia II. Selanjutnya, upaya perdamaian oleh League Nation Washington Conference atau Locarno Conference mengalami kegagalan, sehingga kondisi ini menimbulkan ketegangan baru antara negara yang menyebabkan munculnya 3 blok, yaitu blok Prancis, demokrasi, blok Jerman, fasis, dan blok Rusia, yaitu komunis. Dalam bidang ekonomi dan militer, yaitu adanya persaingan perdagangan dan perlombaan senjata untuk menguasai negara-negara lain. Ya, dengan adanya persaingan perdagangan dan perlombaan senjata ini membuat tensi berbagai negara naik, sehingga nanti puncaknya adalah terjadinya perang dunia. Selanjutnya, ideologi. Nah, di bidang ideologi ini, pemikiran dan demokrasi terdapat pertentangan antara paham demokrasi dengan paham fasis Nazi dan juga dengan paham komunis. Dorongan terjadinya perang juga diakibatkan oleh politik ekspansi dari Jerman yang mengusung semboyan Lebensraum, yaitu Jerman Raya. Selanjutnya Italia dengan semboyan Italia Irredenta, Italia Raya, dan Jepang dengan semboyannya Hokueichi. Nah, sebab khusus. Jadi pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia dan meletuslah Perang Dunia II. 2 hari kemudian Inggris dan Prancis menemukan perang melawan Jerman. Jadi ini adalah sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Selanjutnya jalannya perang. Perang dunia adalah perang yang terjadi antara blok sekutu, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet melawan blok poros Jerman, Jepang, dan Italia. Perang Dunia II tidak hanya terjadi di Eropa, melainkan menyebar di berbagai wilayah seperti Asia Timur, Timur Tengah, Afrika Selatan, Pasifik, dan Atlantik. Perang Dunia II dimulai pada saat pendudukan Jerman di Polandia pada 1 September 1939. Selanjutnya, Perang Dunia II berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945 pada saat Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Nah, menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu karena pada saat itu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh tentara Amerika Serikat, yaitu dengan bom atom yang dijuluki dengan Little Boy. Nah, ini adalah sebuah bom yang mengerikan yang menewaskan kurang lebih 140.000 orang saat itu. Belum lagi yang terdampak oleh radiasi nuklir, sehingga akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Secara resmi, Perang Dunia II berakhir ketika Jepang menandatangani dokumen yaitu Japanese Instrument of Surrender di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945. Nah, seperti apa pengaruh Perang Dunia II? Nah, pengaruh Perang Dunia ini yaitu dalam bidang politik,
Perang Dunia II dimenangkan oleh pihak sekutu yaitu Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Dan akhirnya terjadi persaingan perebutan kekuasaan dengan hegemoni antar negara anggota sekutu, khususnya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selanjutnya persaingan antar negara tersebut akhirnya melahirkan dua kekuatan superpower yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara adik kuasa tersebut memiliki ideologi yang berlawanan, yaitu Amerika Serikat dengan ideologi liberal kapitalis, sementara Uni Soviet dengan ideologi sosialis komunis. Dan bidang ekonomi, secara langsung Perang Dunia II berimbas pada merosotnya ekonomi negara-negara yang ikut berperang, ya, karena untuk melakukan peperangan itu membutuhkan modal yang sangat besar, sehingga banyak sekali negara-negara yang kalah perang, baik yang menangkan perang juga telah menghabiskan dana yang sangat besar. Selanjutnya, kerusakan infrastruktur juga melemahkan mata pencarian masyarakat. Dalam situasi ini, Amerika Serikat memanfaatkan keadaan dengan meminjamkan modal untuk pembangunan. Nah, taktik inilah yang dipilih agar negara-negara tersebut tidak masuk dalam pengaruh ideologi komunis. Kedudukan Amerika Serikat semakin kuat dengan mengeluarkan program pembangunan perekonomian dunia, yaitu yang pertama adalah Marshall Plan, lalu yang kedua Doktrin Truman, yang ketiga Point for Program, dan yang keempat adalah Colombo Plan. Nah, Marshall Plan adalah program ekonomi skala besar, yaitu pada tahun 1947 sampai 1951 oleh Amerika Serikat, yang bertujuan membangun kembali kekuatan ekonomi negara-negara di Eropa setelah Perang Dunia II usai. Marshall Plan ini tidak hanya untuk negara-negara Eropa saja, namun juga negara Asia yang terkena imbas dari Perang Dunia II. Selanjutnya, Doktrin Truman, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Harry S. Truman pada 12 Maret 1947, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mendukung Yunani dan Turki dengan bantuan ekonomi dan militer. Selanjutnya, Kongres Amerika Serikat menyetujui bantuan senilai 400 juta US dollar. Lalu, Point for Program adalah rencana bantuan teknik untuk negara-negara berkembang yang diajukan oleh Presiden Harry Truman pada pidato pelantikannya yaitu 20 Januari 1949. Bantuan ini dijalankan pada tahun 1950 dan kemudian memperluas bantuannya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ditunjukkan untuk menggalakkan penanaman modal swasta dan pengaruh Amerika Serikat di negara-negara tersebut. Dan yang terakhir adalah Colombo Plan. Dalam bahasa Indonesia atau Program Colombo adalah organisasi regional yang mencakup konsep upaya kolektif antar pemerintah untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya di wilayah Asia Pasifik. Fokus utama dari semua kegiatan Colombo Plan adalah pada pengembangan sumber daya manusia. Nah, demikianlah materi tentang Perang Dunia II. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke WhatsApp grup. Terima kasih. Salam jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.